Halo rekan-rekan trader, kita ketemu lagi untuk channel Rio Kelly. Kita akan membahas hari ini masih terkait dengan pemula ya teman-teman. Sebagai pemula yang perlu kita pahami bahwa pada saat kita mau memulai sebuah aktivitas sebagai trader atau sebagai orang yang berinteraksi dengan market, khususnya adalah perdagangan forex, apa sih sebenarnya yang perlu kita pahami? Kadang-kadang ada yang bertanya, Pak, saya mau belajar mulainya dari mana? Selain beberapa video tentang guidance belajar forex pemula, saya di sini memberikan satu pandangan, satu pemahaman bahwa untuk memulai menjadi seorang trader yang kalau hanya sekedar trader biasa buy sell ya gampang. Tapi kalau kita mau menjadi trader yang bisa sustain, terus bertahan di market dan memiliki hasil yang baik, maka menurut saya memerlukan pemahaman beberapa poin. Ingat, yang pertama adalah pemahaman tentang analisa pasar. Kemudian yang kedua adalah pemahaman tentang capital management atau yang sering disebut dengan money management. Kemudian yang ketiga adalah pemahaman mengenai psychology. Nah, 3 poin ini dalam dunia market, dalam dunia trading itu dikenal dengan istilah the triangle of successful trading atau segitiga keberhasilan trading. Nah, masing-masing porsi ini kita bisa memberikan satu atensi, satu perhatian yang sebenarnya bebas antara saya mau mementingkan sebagai analis atau analisa pasar, atau saya inginkan adalah memanage kapital saya secara baik, atau saya mau mendalami mengenai bagaimana psikologi di dalam trading. Maka secara porsi itu bebas. Tapi kalau teman-teman tanya kepada saya memberikan porsi adalah analisa pasar, saya berikan porsi hanya sekitar 20%. Kemudian capital management atau money management saya memberikan porsi sekitar 30%. Dan psychology trading saya memberikan porsi 50%. Nah, walaupun kalau bicara persentase seperti ini kan tidak ada satu patokan standar sebenarnya kenapa sih angkanya seperti itu, tapi saya lebih kepada sebuah perjalanan panjang saya dalam industri trading. Banyak saya melihat keberhasilan trading maupun kegagalan trading itu condong dipengaruhi oleh masalah psikologi. Sebagian mengatakan, itu hanya mitos mengenai psychology trading. Sebenarnya tidak. Misal saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh pada saat kita melakukan trading, bisa nggak saya tidak perlu melakukan analisa? Sebenarnya bisa. Anda gunakan sebuah koin, kemudian lempar koin tersebut, kemudian ikuti. Satu sisi kita buy, satu sisi kita sell. Nah, maka pada saat itu kita lakukan, belum tentu orang itu mengalami kerugian, atau sebaliknya juga belum tentu mengalami keuntungan. Artinya kalau kita melihat dari mekanismenya, market itu adalah 50-50 ya, walaupun ada yang mengatakan enggak 50 Pak, lebih sedikit karena ada komisi dan lain sebagainya. Oke. Tapi saya lebih kepada mekanisme dasar ya, di mana mekanisme dasar itu harga itu kalau tidak naik ya turun. Nah, sehingga sesungguhnya analisa itu hanya meningkatkan dari sesuatu yang potensinya 50-50 menjadi lebih. Oke? Nah, tanpa itu pun sebenarnya kita bisa make money. Nah, cuma apakah kita akan melakukan hal itu? Jelas kan tidak. Nah, untuk mendukung sebuah keputusan itu nantinya berakhir secara baik, maka diperlukan 2 poin, yaitu mengenai money management juga psychology trading. Nah, kalau mau sederhananya, saya gambarkan gini. Market analysis, analisa pasar adalah we are talking about before entry the market. Ya, jadi sebuah keputusan yang kita cari untuk masuk ke pasar berdasarkan analisa. Tapi
di sisi yang lain kita juga harus memiliki satu perhitungan. Pada saat saya masuk pasar, saya harus menggunakan berapa persen kapital saya, kemudian berapa besar lot yang di dalam, kemudian di angka berapa saya harus melakukan eksekusi likuidasi dan lain sebagainya. Maka ini terkait dengan money management atau capital management. Nah, yang lebih penting adalah banyak orang itu adalah salah pada saat setelah masuk, tidak memperhatikan masalah psikologi ini. Nah, sehingga yang sangat disayangkan adalah berakhirnya transaksi tersebut dengan hasil yang kurang diinginkan. Nah, oleh karena itu teman-teman, jika teman-teman atau rekan trader sepakat dengan apa yang saya sampaikan, melalui channel ini setiap saya akan coba update terus mengenai hal-hal yang sifatnya itu adalah psikologis. Mungkin teman-teman nanti bisa coba untuk pahami, kemudian pelajarin. Ini semua saya ambil dari pengalaman panjang saya di industri trading dan juga pengalaman saya untuk berkomunikasi dengan teman-teman baik yang profit, yang loss. Kemudian saya mengobservasi, kemudian saya mencoba membuat sebuah kesimpulan. Nah, dari kesimpulan ini teman-teman bisa belajar. Targetnya apa? Targetnya sebenarnya simple. Sesuatu yang dialami negatif oleh orang lain, maka sebaiknya kita pahami, lalu kita tidak perlu kita tidak perlu mengalami hal tersebut. Ya, saya kira itu menjadi tujuan dan saya berharap teman-teman bisa ikuti channel ini terus. Dan bagi yang belum subscribe, saya kira bisa untuk mensubscribe untuk supaya tidak ketinggalan dengan edukasi-edukasi atau sharing-sharing forex atau trading. Dan juga di situ ada tanda lonceng, bisa dipencet untuk supaya selalu bisa terinformasi secara update dari video-video yang akan saya berikan atau konten-konten yang akan saya berikan. Saya kira itu rekan-rekan trader, terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai ketemu di video-video berikut.